Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Belina dari kelas jaringan komputer 1E. Saya dengan NIM 2104110004 akan membuat video kali ini, yaitu menampilkan tabel MAC address switch pada pengalamatan yang telah tertera pada tugas modul ini. Jadi yang pertama itu kita akan membangun dan mengkonfigurasi jaringan dengan dua switch. Kita bisa ambil dua switch dari sini, 2960 itu 2. Kemudian pada end device kita menggunakan 2 PC. Oke. Lalu kita bisa melakukan selanjutnya, yaitu setelah membangun dan mengkonfigurasi jaringan pada line 1, kita akan mengikuti langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, setelah kita menyiapkan 2 switch dan 2 PC, yaitu kita akan melakukan pengkabelan. Mengkabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Mengkabelkan jaringan sesuai dengan topologi yaitu pada PC kita menggunakan kabel stripe. Ini kabel stripe pada PC dengan ketentuan seperti di modul topologi fast Ethernet 0 menuju fast Ethernet 0/6. Lalu PC selanjutnya yaitu fase Ethernet 0 menuju fase Ethernet 0/18. Kemudian untuk ke switch dengan switch menggunakan cross fase Ethernet 0/1 dengan fase Ethernet 0/1. Kemudian kita akan menunggu kabel ini sampai dengan hijau semua, yaitu pada visualisasi jika hijau semua kan jadi itu kayak tergabung gitu. Selanjutnya, setelah melakukan pengkabelan sambil menunggu ini hijau, kita bisa melakukan perinaman nama dengan S1 dan di sini S2. Ini isi A, di sini isi B. Setelah hijau semua, kita bisa melanjutkan langkah yang kedua, yaitu konfigurasikan host PC. Jadi kita bisa langsung PC, kita masuk ke IP configuration. IP address-nya kita lihat ini 192.168.1.1 subnet mask, lalu X, kemudian PCB desktop IP configuration yang B itu 192.168.1.2, kemudian subnet mask. Oke, lalu kita keluar. Kemudian kita melanjutkan lagi yang ketiga, yaitu inisialisasi dan memuat ulang switch jika diperlukan. Untuk menginisialisasi dan memuat ulang switch ini, kita bisa menggunakan dengan kabel konsol. Yang berwarna biru ini adalah kabel konsol dengan dari PCA RS232 menuju switch S1 dengan konsol. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama dari PCB ini RS232 menuju switch S2. Ini kita konsol. Nah, sudah semua. Kemudian inisialisasi ini untuk mengecek, untuk mengetahui PC ini mempunyai konfigurasi tidak sebelumnya. Kita bisa langsung masuk melakukan pengecekan pada PCB. Jadi kita bisa klik PCB, lalu kita masuk ke terminal, kita oke, dan kita enter, kita masukkan enable di sini, enable, lalu kita sponsor running. Oke, kita lihat interface pas airnya, kita lihat. Nah, interface VLAN 1 no IP address subground line VDA 04 VDA 515. Jadi kita punya konfigurasi sebelumnya, kita harus menginisialisasi lagi dengan memasukkan address delete. Kita bisa langsung memasukkannya erase
startup config. Oke, kita bisa langsung melakukan enter di sini. Lalu confirm, oke, lalu kita lakukan delete VLAN oke, delete, oke, konfirmasi, kemudian kita berikan nanti reload. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ini masih di tahap yang ketiga, yaitu inisialisasi dan muat ulang switch. Kemudian kita akan melanjutkan untuk langkah yang keempat, yaitu mengkonfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Konfigurasi setiap settingan dasar untuk setiap switch, kita bisa melanjutkan di sini. Yang pertama yaitu konfigurasikan nama perangkat seperti di dalam topologi kan dikasih nama S1. Jadi kita bisa langsung ini kita bisa enter, lalu kita masukkan lagi enable, ini masih di B, kita bisa kembali ke A dulu supaya urut kan switch 1. Kita bisa konfigurasi switch 1, tapi kita ini bisa masukkan langsung di sisi A. Karena kan kita sudah menyambungkan antara switch A dan switch 1 S1 dengan switch sisi A. Jadi kita langsung bisa masuk ke VCA-nya. Ini terminal, dan antar masukkan ini. Kemudian konfigur terminal. Kemudian kita masukkan nama yang pertama yaitu S1. Oke, enter. Sudah masuk pada S1 config. Lalu selanjutnya yaitu kita akan memasuki ini untuk membuat nama perangkat. Selanjutnya konfigurasikan IP address sebagai tercantum di dalam tabel pengalamatan. Sebelum konfigurasikan IP address-nya itu, kita lihat dulu di sini. Jadi kita itu bisa masuk ke interface, VLAN-nya itu 1. Kita enter. Lalu sudah masuk config-nya, kita masukkan IP address-nya. IP address pada switch yang pertama yaitu 192.168.1.11. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Nah, kita langsung saja kita enterkan ya. Enter. Kemudian kita masukkan no shutdown karena nanti kan akan kita panggil. Jadi kita langsung bisa melanjutkan lagi setelah no shutdown ini ada IP address. Kemudian kita akan memberikan Cisco sebagai password konsol dan video. Jadi kita yang masuk di config. Jadi kita harus exit dulu supaya S1 config. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya itu di line console. Jadi kita harus membuat line console 0. Nah, enter. Kemudian config line-nya kita masukkan password yang telah ditentukan, yaitu password Cisco. Password Cisco kita enterkan. Oke. Lalu kita login. Setelah login berhasil, kita melakukan exit. Lalu password untuk VDE-nya kita kan sudah kembali ke S1 config-nya. Lalu kita masuk lagi ke line VDE-nya 015, enter. Kemudian kita masukkan password Cisco, enter. Kemudian login. Kita login. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, berikan kelas sebagai password privilege X. Jadi kelas password
privilege kita bisa langsung tuliskan pada ini. Terus setelah login kita exit dulu, kan kita masih di line ini. Jadi untuk secret kelasnya kita enable secret class. Nah, enter. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada S1. Kita bisa langsung masuk ke CV, terminal, ke ini yang tadi kita bisa enter enable. Kita ulangi cara yang tadi, hanya saja di sini penamaannya nanti kita akan ganti BCS2 enable, kemudian lanjut. Setelah enable kita akan masuk ke terminal config-nya. Terminal nanti akan berubah menjadi suite config. Nah, ini langsung saja kita masukkan hostname-nya S2. Oke, S2 config berhasil, lalu kita akan konfigurasi IP address-nya untuk masuk seperti tadi, interface VLAN 1. Enter. Kemudian setelah masuk ke konfigurasi interface, kita masukkan IP address-nya. Kita lihat IP address pada S2-nya itu berapa? IP address-nya itu 192.168.1.1.12. Nah, oke. Lalu subnet mask-nya jangan lupa 255.255.255.0. Nah, enter. Kemudian no shutdown, karena nanti di akhir kan akan kita panggil di ping. Jangan sampai lupa. No shutdown, oke. Kemudian setelah no shutdown, kita melanjutkan konfigurasi IP address sudah, lalu kita kembali untuk memberikan passwordnya. Untuk passwordnya kita langsung bisa enter. Kan masih dikonfigure, jadi kita itu harus exit dulu supaya nanti berpindah ke konsol, kan itu buat password konsolnya. Line konsol 0, oke, enter. Kemudian kita masukkan password Cisco. Kemudian enter lagi, kita melakukan login. Setelah login kita bisa keluar exit. Lalu kita akan membuat password pada videonya. Kan sudah keluar S2 config, kita menuju LAN videonya, video 015. Enter, kemudian password Cisco. Ini untuk videonya. Oke, kemudian kita login. Oke, bisa ya. Lalu untuk memberikan kelas seperti tadi, kita harus keluar dulu. Save, kemudian enable secret class. Enter. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang kedua, yaitu memeriksa tabel MAC address suite. Suatu suite mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address. Manakala perangkat jaringan menginisiasi komunikasi pada jaringan. Yang pertama, langkah satunya itu merekam MAC address perangkat jaringan. Jadi kita buka di sini PCA menuju ke terminal, menuju ke desktop, command prompt. Nah, itu kita bisa masukkan ipconfig all untuk melihat alamat fisiknya. Itu config spasi /all. Kita enter. Nah, kita bisa enter terus sampai muncul paling bawah. Nah, ini kita bisa cari, kan intinya kan MAC address PCA. PCA di sini tuh MAC address-nya physical address itu ini 0001.637A6G6. Kita langsung bisa tuliskan saja di sini 0001.63 C7.A6G6. Kemudian bisa kita screenshot. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke PCB. Itu ke desktop, kemudian command prompt, ipconfig
/all. Nah, muncul kan physical address-nya, kita bisa enter. Oke, lalu ini physical address-nya 0, kita screenshot lebih dahulu ya, biar memudahkan kita nanti. 0, 0, E, titik, D, 0, 6, D, titik, U, E, 27. Oke, lalu kita next, kemudian masuk ke konsol dari switch S1 dan S2, diketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Kita masuk pada, langsung saja masuk pada PCA, karena kan ini PCA sama switch S1 sudah saling terhubung. Jadinya langsung saja di sini kita bisa masuk ke PCA. Kita masuk ke desktop, menuju terminal. Oke, kemudian kita ini enter. Kita bisa kita pilih dulu exit supaya kembali ke S1, enter lagi. Nah, ini kita masukkan show interface F0/1, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi show interface itu akan muncul pada baris kedua output perintah. Baris keduanya itu ini, hardware address ini, angka ini sebelum 007.EC 87.AE 01 sama ini, tapi biarnya itu tidak usah dituliskan, lalu kita tuliskan di sini ya, 007.EC87.AE01. Selanjutnya kita masuk ke PCB untuk melakukan pengejakan MAC address S2 fast ethernet 0/1-nya. Ini ganti terminal. Oke, exit dulu. Oke, enter. Kemudian kita masukkan perintahnya show interface F0/1. Ini ya. Dan kita enter. Nah, ini akan muncul. Bisa kita lihat. So, interface-nya itu pada yang kedua ini. 000J.CF57, kita screenshot. Nah, kita masukkan 000J.CF57.1301. Oke. Kemudian untuk selanjutnya langkah yang kedua, menampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan MAC address-nya. Sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan PIN. Bangunlah suatu koneksi konsol dan masukkan ke modus privilege S. Ini jadi sudah masuk ya. Itu saya tinggal enter. Kemudian dalam modus privilege S, ketikkan perintah show match address table dan tekan enter. Kita langsung bisa memasukkan pada S2 kan sesuai dengan perintahnya. S2 cukup S2 saja yang dicek, jadi show match address table. Kita enter. Nah, ini akan muncul MAC address tabelnya 0007 AE01. Di sini meskipun di sana itu belum ada komunikasi jaringan yang dinilai, jadi tidak menggunakan PIN itu sangat mungkin switch setelah mempelajari MAC address-nya. Jadi akan muncul di sini dan itu koneksi ke PC dan switch lainnya. Adakah di sana suatu MAC address-nya? Kita isi. Ada satu MAC
address yang terekam, yaitu ini. Kita tuliskan 0007.EC 87.AE01. Kita bisa screenshot untuk mengingatnya. Oke. Lalu selanjutnya yaitu matriks apa yang direkam dalam tabel itu. Port switch mana diciptakan dan ke perangkat mana, abaikan matriks yang diciptakan di CPU. Jadi matriks yang direkam dalam tabel ini itu yaitu MAC address dari FA 0/1 pada switch S1 yang dipetakan ke perangkat switch S1. Kemudian, jika Anda sering tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Jadi, untuk memberitakan perangkat mana yang memiliki MAC address itu, output dari perintah show MAC address tabel tadi itu bisa digunakan untuk menunjukkan di mana tempat port tadi itu dipelajari. Tuh. Ini kita tulis saja di sini. Empat port tujuan. Di kemudian langkah selanjutnya yaitu bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan MAC address lagi. Jadi langsung saja kita di sini itu tinggal masukkan dalam modus prefilk S, itu kan perintah clear MAC address table. Kita masukkan dinamik dan tekan enter. Ini kita masukkan clear MAC address table. Kita enter. Kemudian dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table. Ini dengan apakah tabel ini terdapat pertanyaan apakah tabel MAC address mempunyai address untuk bulan 1, dan kita harus menunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita tunggu dulu, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk bulan 1? Adakah address lain tercantum di sana? Di sini itu jawabannya tidak terdapat address lain yang tercantum. Kemudian show MAC address dan adakah alamat barunya juga tidak ada. Tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, kita langsung membuka command prompt PCB. Kita buka command prompt-nya. Kemudian kita masukkan ARP/A. Kita enter. Dan ternyata hasilnya itu no ARP entry phone. Hal ini terjadi karena beberapa banyak pasangan alamat ke MAC perangkat ini belum dipelajari oleh ARP.
Jadi langsung saja kita tuliskan no entries found. Lalu dari komen from PC B, lakukan ping PCA S1 dan S2. Kita langsung lakukan di bawahnya sini. Ping PCA dengan addressnya di sini kita bisa lihat. Nah, kita lakukan ping pada PCA P192.168.1.1 enter. Tunggu. Oke, berhasil 0% lossnya. Kemudian kita ping S1 2.168.1.11 enter. Dan kita tunggu. Ini sukses, 25% loss. Kemudian yang terakhir, ping S2-nya 192.168.1.12. Oke, enter. Dan kita lihat, ini sukses semua. Dan ternyata sukses semua. Kemudian kita lihat di sini. Dari komen lakukan ping nih, sudah dilakukan, kita bisa enter. Dan sebagainya nanti ini berhasil semua. Ini pertanyaannya di sini. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jawab iya, semua perangkat. Lalu dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Jadi kita langsung kembali ke sini, ke PCB dan PCB. Langsung saja kita ini terminal. Oke, lalu kita yang sudah di sini. Jadi kita masukkan show MAC address table. Kita enter. Nah, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address test console? Kita lihat alamat dan perangkat ternyata ini bertambah, tadi kan 1, sekarang menjadi 4. Kita cek, apakah switch telah menambahkan MAC address? Iya. Kemudian kita lihat ini tuh nilainya sama kayak ini. Kita bisa lihat di sini. Perangkat ini yang kita masukkan tadi. MAC address PCA, PCB, AE ini, AE41, 0E2701. Ini merupakan tadi yang kita dapatkan dari sini. Kemudian kita lihat iya kan terdapat tambahan MAC address baru dalam tabel. Kita bisa masukkan di sini nanti itu begini. Kita bisa screenshot copy ini. Langsung. Oke.
Selanjutnya, kita bisa screenshot untuk memasukkan laporannya. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintahnya. Lalu kita tinggal masuk PCB, command prompt, lalu masukkan perintah untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan pin. Nah, langsung ARP A lagi. Enter. Nah, ini ARP bisa kita screenshot. Apakah chat ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat yang telah dikirimkan? Kita jawab di sini. Iya. Ini ada. Kemudian terdapat entry tambahan. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun set ARP, set dan label MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Jadi, ini ya praktikum modul 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.